Kabupaten Kendal memiliki potensi wisata religi yang cukup banyak. Tak hanya itu, lebih dari 200 pondok pesantren tercatat ada di kabupaten ini. Lantas, bagaimana pemerintah Kabupaten Kendal mengoptimalkan potensi yang ada? Bersama saya Dewi Mustika, inilah liputan khusus selengkapnya. Kamis 12 September pagi bertempat di Aula Pertemuan Dinas PUPR Kabupaten Kendal. Puluhan santriwan dan santriwati melakukan registrasi di meja pendaftaran. Berasal dari berbagai pondok pesantren yang tersebar di Kabupaten Kendal, para santriwan dan santriwati ini akan berkompetisi dalam pemilihan Kang dan Mbak Duta Santri Wisata Religi Kabupaten Kendal. Syarat utama menjadi Kang dan Mbak Duta Santri Wisata Religi adalah santriwan dan santriwati di Kabupaten Kendal. Berusia 17 hingga 30 tahun, berpenampilan menarik, memiliki wawasan luas tentang sejarah, budaya, dan wisata religi di Kabupaten Kendal, dan tentunya siap terlibat aktif dalam kegiatan kedinasan dan pemasaran wisata religi Kabupaten Kendal. Dewan Juri Pemilihan Kang dan Mbak Duta Santri Wisata Religi Kabupaten Kendal terdiri dari perwakilan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Kendal, Forum Komunikasi Pondok Pesantren FKPP Kabupaten Kendal, serta pihak sponsor. Acara ini secara resmi dibuka oleh Kepala Disporapar Kabupaten Kendal yang diwakili oleh Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Kabupaten Kendal, Syahrul Falah. Dalam sambutannya, Kabid Pariwisata Disporapar Kabupaten Kendal menyampaikan pesan kepada para peserta agar menampilkan bakat mereka secara maksimal dan kelak jika terpilih menjadi Kang dan Mbak Duta Santri Wisata Religi, siap untuk membantu Disporapar dalam mempromosikan wisata religi di Kabupaten Kendal. Harapan kami di pemerintah Kabupaten Kendal, khususnya Disporapar Kabupaten Kendal Bidang Pariwisata, dengan terpilihnya nanti Duta Santri Wisata Religi Kabupaten Kendal tahun 2024 akan membersamai kita untuk mempromosikan wisata-wisata religi yang ada di Kabupaten Kendal yang selama ini kita lihat masih tertidur atau belum dikenal khalayak, baik untuk di Kendal sendiri maupun di luar Kendal. Harapannya pada saat nanti peserta ke-12 pasang ini sudah terpilih, kita bersama-sama untuk memajukan Kabupaten Kendal yang selama ini Kabupaten Kendal dikenal dengan kabupaten atau kota santrinya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim untuk audisi pemilihan Kang dan Mbak Duta Santri Wisata Religi Kabupaten Kendal tahun 2024, saya nyatakan resmi untuk dibuka. Kegiatan positif yang diinisiasi Disporapar Kabupaten Kendal ini mendapatkan dukungan penuh dari FKPP Kabupaten Kendal. Selain dapat mempromosikan berbagai wisata religi di Kabupaten Kendal, pemilihan Kang dan Mbak Duta Santri Wisata Religi juga semakin menguatkan citra Kabupaten Kendal sebagai kota santri yang memiliki lebih dari 200 pondok pesantren. Dan sekarang saya sudah bersama Bapak Syaifuddin Al-Huda. Beliau adalah Sekretaris FKPP atau Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kendal. Bapak sehat, Bapak? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Oh, boleh saya pengen sedikit tanya-tanya soal Duta Santri Wisata Religi Kabupaten Kendal. Ini kan yang pertama ya, Pak. Sampai muncul kemudian ada ide menyelenggarakan pemilihan Duta Santri
wisata religi. Ini difokuskan pada wisata religi dan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kendal. Boleh sedikit diceritakan sebenarnya untuk saat ini di Kabupaten Kendal sendiri itu total pondok pesantrennya seperti ada berapa banyak, kemudian santrinya dari mana saja, boleh Pak sedikit? Ya, terima kasih. Untuk pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kendal yang tercatat di Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kendal itu ada 221. Itu karena FKPP itu kumpulan dari baik itu pondok pesantren NU, Muhammadiyah, LDII, Rifaiyah, semua kumpul di Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kendal. Jadi 221 itu jumlah secara keseluruhan. Itu baru yang kami dapatkan datanya. Baru yang terdata ya, Pak ya? Baru yang artinya terdata. Berarti masih ada masih yang belum ada terdata? yang belum terdata itu masih ada. Karena setelah lahirnya Undang-Undang Pesantren itu kayaknya banyak yang mendirikan pesantren dan ya berharap bisa menyelenggarakan pondok-pondok pesantren seperti pondok pesantren pada umumnya. Nah, FKPP sendiri melihat adanya kegiatan seperti ini, duta santri yang nantinya mereka akan diarahkan sebagai duta untuk wisata-wisata religi yang ada di Kabupaten Kendal kan ya Pak. FKPP sendiri melihat hal itu seperti apa Pak? Kita mengapresiasi dengan adanya kegiatan ini juga kami berterima kasih kepada Dinas Pemuda Olahraga yang telah memberikan kesempatan pada kami, artinya mempercayakan kami diajak bareng gitu untuk penyelenggaraan ini. Jadi kami berterima kasih dan harapannya ini di samping ini akan mengambil dari santri-santri yang lolos nanti sebagai bisa dikatakan corong atau mengkampanyekan wisata-wisata religi yang ada di Kabupaten Kendal. Juga ini memberikan wawasan tambahan untuk santri-santri, karena selama ini kalau santri hanya mengaji di pondok, ini diberikan kesempatan lain untuk bisa menambah pengetahuan dan wawasannya seperti itu. Bagaimana proses pemilihan Kang dan Mbak Duta Santri Wisata Religi Kabupaten Kendal? Jangan kemana-mana pemirsa, liputan khusus akan kembali sesaat lagi. Masih di liputan khusus pemilihan Kang dan Mbak Duta Santri Wisata Religi Kabupaten Kendal. Para santriwan dan santriwati peserta mengawali proses seleksi dengan memperkenalkan diri serta mempresentasikan motivasi mereka satu persatu di atas panggung yang disediakan. Perkenalan ini sekaligus menjadi penilaian kemampuan mereka dalam public speaking atau berbicara di depan umum. Tujuan yang pertama, saya ingin berkontribusi dalam apa? Dalam memajukan wisata religi daerah Kabupaten Kendal. Komite Duta Santri Kendal tahun 2024 ini yaitu ingin melihatkan kepada dunia bahwa santri yang ada, yang berada di Kendal ini iso wae apa wae iso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai tes kemampuan public speaking, para peserta mengerjakan soal tertulis. Dalam waktu 1 jam, pengetahuan mereka tentang agama Islam, pondok pesantren, serta wisata religi di Kabupaten Kendal diuji melalui 5 pertanyaan uraian yang telah disediakan.
Para santriwan dan santriwati terlihat serius dalam menyelesaikan soal tertulis. Wawancara bersama dengan Dewan Juri menjadi tahapan terakhir dalam pemilihan Kang dan Mbak Duta Santri Wisata Religi Kabupaten Kendal. Di sini para santri menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Dewan Juri seputar wisata religi di Kabupaten Kendal, serta strategi mereka untuk mempromosikan wisata-wisata religi tersebut. Ziarah itu untuk menghormati para leluhur yang telah berjuang di masa lampau, biar mendapat keberkahan juga. Pada sesi wawancara ini, para peserta juga diminta mempresentasikan bakat mereka di hadapan Dewan Juri. Salah seorang santriwan peserta memanfaatkan gitar yang tersedia di dalam ruangan untuk memamerkan bakatnya. Pemilihan Kang dan Mbak Duta Santri Wisata Religi Kabupaten Kendal yang diikuti santriwan dan santriwati dari berbagai pondok pesantren ini merupakan pengalaman baru bagi mereka. Sangat deg-degan ya yang pertama, karena jujur sekali belum pernah ikut kayak gini, jadi kayak ini benar-benar kayak yang di luar ekspektasi saya gitu. Taunya kan cuma jalan di catwalk gitu, terus nggak ditanya kayak ini, ternyata wah dari ada itu juga, interview juga. Jadi tambah mental diri saya jadi tambah berani gitu. Optimis sih kalau semisal kalaupun masuk ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Dibandingin antara tes tertulis dan tes interviewnya, menurut kamu lebih challenging mana? Yang interview, soalnya speaking gitu. Kalau tertulis kan kita bisa angan-angan sendiri gitu, kalau speaking langsung spontan ngomong gitu kan, jadi agak mikirnya tuh tata bahasanya juga agak bingung. Emang tertulisnya apa aja? Kalau boleh diceritain. Oh, yang di situ biasanya ada nanti biografi tentang pondok pesantren kita masing-masing. Nanti ada bakat, ada tulis surat pendek gitu. Terus ada tradisi Islam yang ada di Kendal. Rangkaian proses pemilihan Kang dan Mbak Duta Santri Wisata Religi Kabupaten Kendal didesain untuk mendapatkan pemenang yang sesuai untuk tugas mereka ke depan, yaitu mempromosikan wisata religi di Kabupaten Kendal. Nah pemirsa, saya saat ini sudah bersama Bapak Ahmad Syarul Falah. Beliau adalah Kepala Bidang Pariwisata di Sporapar Kabupaten Kendal. Oke, kita ngobrol sedikit ya Pak. Siap. Mengenai Duta Santri Wisata Religi Kabupaten Kendal. Mungkin boleh sedikit di-spill buat pemirsa Pak. Ini kan adalah event pertamanya Duta Wisata Religi. Kalau boleh sedikit di-spill berapa peserta yang ikut untuk tahun pertama ini Pak? Baik, terima kasih. Untuk tahun pertama ini alhamdulillah antusias dari beberapa pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kendal cukup antusias. Dari sekian pondok yang ada di Kabupaten Kendal, pesertanya saat ini sudah ada 45 peserta yang sudah mendaftar secara online. Tetapi tidak tertutup kemungkinan karena kita memang tidak batasi untuk sampai hari ini, nanti yang offline pun nanti kita terima. Mungkin bisa sampai 50 peserta. Oke. Itu poin-poin penilaiannya ada di mana aja sih Pak? Baik. Untuk poin-poin penilaian pastinya nanti dari segi penampilan oke, kemudian dari ujian, nanti ujian juga pada hari ini kita ada 2 ujian, yaitu ujian tertulis juga ujian wawancara. Pastinya performa mereka baik public speaking juga pastinya tetap harus diperhitungkan juga. Kemudian bakat-bakat yang dimiliki pada saat ujian tertulis nanti mereka akan menulis apa saja kemampuan mereka dan akan diujikan oleh para jurinya. Misalnya tahfidz, katakanlah untuk hafidz 2 juz. Nah, coba mungkin berapa ayat dicoba apakah memang betul-betul
hafidnya oke apa tidak, kemudian kori suaranya seperti apa, kemudian pastinya tinggi badan juga menjadi perhitungan, performance secara fisik juga diperhitungkan seperti itu. Dan kemudian pengetahuan mereka tentang wisata religi yang ada di Kabupaten Kendal, juga pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kendal sejauh mana pengetahuan mereka mungkin juga diperhitungkan oleh para juri nantinya. Siapa santriwan dan santriwati yang terpilih menjadi Kang dan Mbak Duta Santri Wisata Religi Kabupaten Kendal? Tetap bersama kami, liputan khusus akan kembali sesaat lagi. Rangkaian proses pemilihan Kang dan Mbak Duta Santri Wisata Religi Kabupaten Kendal berlangsung hingga sore hari. Meski lelah, para santriwan dan santriwati terlihat bersemangat. Antusiasme mereka untuk semakin mengenal wisata religi di Kabupaten Kendal sejalan dengan program Disporapar Kabupaten Kendal untuk mempromosikan wisata religi di Kabupaten Kendal. Nah, pemirsa, saya saat ini sudah bersama Kepala Disporapar Kabupaten Kendal, Pak Irham. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat Mbak Dewi. Saya ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya? Boleh. Duta Santri Wisata Religi. Ini agak unik menurut saya dan saya juga baru dengar gitu. Apa sih Pak ini bedanya dengan Duta Wisata ini? Jadi ini memang kegiatan baru pertama kali juga nih. Oh, ini yang pertama di Kabupaten Kendal terkait dengan pemilihan Duta Santri Wisata Religi. Oke. Jadi kegiatan ini memang merupakan inisiatif kita dari Disporapar untuk lebih meningkatkan kunjungan pariwisata di Kabupaten Kendal. Oke. Di mana ini menurut kami karena Kabupaten Kendal yang pertama itu terkenal dengan sebagai kota santri. Ya. Kemudian pondok pesantrennya banyak. Betul. Santrinya juga ratusan ribu. Iya. Dan ini berasal dari bermacam-macam daerah, tidak hanya dari Kabupaten Kendal. Sehingga menurut kami ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa untuk bisa membantu pemerintah daerah Kabupaten Kendal dalam hal peningkatan kunjungan pariwisata. Khususnya kunjungan pariwisata yang berkaitan dengan wisata religi. Gitu. Jadi karena kita juga punya banyak tempat-tempat wisata religi, entah itu makam para waliwo, para ulama yang ada di Kabupaten Kendal, terus juga punya pondok-pondok pesantren yang cukup banyak di Kabupaten Kendal, ada masjid-masjid juga yang punya sejarah besar terkait dengan penyebaran agama Islam di Kabupaten Kendal, terus juga ada budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang Islami yang ada di Kabupaten Kendal yang cukup banyak juga. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kami. Kayaknya ini perlu nih kita istilahnya mengangkat duta-duta yang berasal dari santri. Karena mereka ya kita pengen para santri-santri yang ada di Kabupaten Kendal itu ya sekaligus menjadi duta wisata kami khususnya nanti di bidang pariwisata. Oke, saya jadi punya pertanyaan menggelitik nih Pak. Apakah selama ini memang khususnya wisata religi di Kabupaten Kendal ini memang tidak tersentuh dengan sangat jauh tersentuh atau bagaimana sampai kemudian harus ada duta wisata sendiri nih? Ya. Kalau karena kita kan memang sudah punya duta wisata juga melalui Sinok dan Sinang Kabupaten Kendal. Nah, memang untuk Sinok dan Sinang ini belum bisa menyentuh secara banyak terkait dengan wisata yang religi karena mungkin basicnya juga berbeda gitu ya. Nah, makanya ini kami menginisiasi itu terkait dengan duta santri wisata itu karena di Kabupaten Kendal ya kita biasanya terkait dengan promosi pariwisata religinya kan kita masih ya melalui media sosial, terus kemudian melalui beberapa event kegiatan. Nah,
kita perlu juga ini nampaknya untuk punya agen yang bisa kita masuk ke pondok-pondok pesantren, sehingga nanti mereka itu bisa ikut mempromosikan wisata religi di Kabupaten Kendal, yang ketika mereka nanti pulang ke daerahnya masing-masing bisa bercerita, oh di Kendal tuh ada wisata religi ini, ada makam ini, ada masjid ini, ada masjid ini. Nah pada saatnya nanti mereka bisa datang di Kabupaten Kendal, sekaligus juga mengenalkan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kendal. Karena saya yakin ketika mereka itu mondok di Kabupaten Kendal, yang mondok satu, yang nganter bisa sampai 4 atau 5, seperti itu. Nah ini kan kita pengen nanti ketika semakin banyak yang datang dengan keluarganya dan lain sebagainya, ya tidak hanya datang ke pondoknya, tapi ya mungkin bisa berziarah atau melihat tempat-tempat wisata, sekaligus nanti kuliner dan lain sebagainya di kabupaten. Kami seperti itu. Inilah saat yang ditunggu-tunggu peserta. 12 orang santriwan dan 12 santriwati akan melanjutkan kiprah mereka dalam Grand Final pemilihan Kang dan Mbak Duta Santri Wisata Religi Kabupaten Kendal. Mereka adalah 24 santri terbaik di ajang ini. Kemampuan dan bakat mereka akan diasah lebih mendalam melalui pembekalan sebelum babak Grand Final. Lebih dari 40 santri dan santriwati mengikuti pemilihan Kang dan Mbak Duta Santri Wisata Religi Kabupaten Kendal 2024. Dan akan dipilih 12 pasang santri dan santriwati yang akan maju ke babak Grand Final. Lantas siapa yang akan terpilih menjadi Kang dan Mbak Duta Santri Wisata Religi Kabupaten Kendal 2024? Saksikan terus liputan khusus di episode selanjutnya. Sampai jumpa.